Qalilun tu'addi syukrahu khairum min katsirin la tudqahu. Sedikit kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi kau tidak kuat mengembannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamul mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa kita selalu beristiqamah dalam menjalankan ibadah. Berbicara mengenai istiqamah, dikutip dari Ustadz Zainuddin, dulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Beliau hidupnya miskin, tetapi dengan kemiskinannya sama sekali tidak mengurangi kekuatan dalam beribadah. Sholatnya pun selalu berjamaah. Di mana ada Rasul sholat menjadi imam, di situ Sa'labah bermakmum. Hanya saja Sa'labah ini aneh. Tiap selesai sholat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain selesai sholat itu Allahumma anta salam, Sa'labah ini langsung pulang saja. Begitu setiap sholat. Sampai suatu saat beliau ditegur oleh baginda Rasul. Sa'labah, labbaika ya Rasul. Ada apa ya Rasul? Kau ini macam orang munafik saja. Kau tidak betah di masjid? Atau tidak pentingkah doa dan wirid menurut kau ini? Setiap selesai sholat pulang, salam pulang. Kenapa begitu Sa'labah? Maafkan saya ya Rasul. Kenapa? Saya bukan tidak menganggap doa dan wirid itu tidak penting. Lalu bukan juga tidak betah di masjid. Terus kenapa kok langsung pulang begitu? Saya ini keluarga miskin ya Rasul. Kain satu saya pakai berdua dengan istri saya. Ketika saya sholat di masjid sini, istri saya menunggu giliran sholat dari sarung yang saya pakai ini. Kalau saya pakai wirid dan dzikir, istri saya di rumah tidak kebagian waktu sholat. Begitu ya? Iya. Oh. Lalu bagaimana Sa'labah? Begini saja ya Rasul, ini sudah kadang ditanya oleh baginda Rasul. Jenengan kan Rasul, kenapa memang Sa'labah? Kalau Rasul itu kan doanya jarang meleset. Maksud kamu gimana? Tolonglah doakan saya kepada Allah agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, sarung punya sendiri, istri punya sarung sendiri, tenanglah saya dalam beribadah. Rasulullah senyum, kemudian bilang, Sa'labah, ya Rasul, kau kan orang Islam. Iya. Bagi orang Islam, contoh yang paling utama itu siapa? Jenengan ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak. Lalu kenapa kau meminta kaya? Begitu ya? Iya. Ya udah, sana pulang saja. Pulanglah Sa'labah. Esoknya ketemu lagi dengan Rasul. Gimana Sa'labah? Sudahlah Rasul, doakan saja saya supaya jadi orang kaya. Sa'labah, ya Rasul, qalilun tu'addi syukrahu
khairum min katsirin la tutiqhu. Sedikit kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi kau tidak kuat mengembannya. Sudah, pulang saja. Baik ya Rasul. Hari ketiga kemudian ketemu lagi dengan baginda Rasul. Kali ini sudah tekad yang bulat. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah bagaimana? Sudah saya pikir. Ya bagaimana? Ya syukur. Kalau sarung satu dipakai berdua, ya sulit juga syukurnya. Sudahlah, saya minta doakan saja kepada Allah agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan bersedekah, saya akan sholat berjamaah. Setiap orang akan saya berikan haknya. Pokoknya bereslah kalau saya kaya. Begitu permintaan Sa'labah. Didesak sedemikian rupa, akhirnya baginda Rasul mengangkat kedua belah tangan dan mendoakan Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rizki kepada Sa'labah. Oleh baginda Rasul, Sa'labah dihadiahi seekor kambing. Kambing betina yang sedang hamil. Peliharalah kambing ini Sa'labah, mudah-mudahan membawa berkah bagi engkau. Diperhalalah kambing ini oleh Sa'labah sampai melahirkan 2 ekor sekaligus. 1 menjadi 3, 3 menjadi 5, 5 menjadi 7, dan makin hari kambing ini makin berkembang biak. Ketika kambing banyak berkembang biak, Sa'labah mulai kesibukan. Datang sholatnya mulai terlambat. Tadinya sebelum waktu sudah menunggu di masjid, sekarang imam sudah qomat, dia baru datang. Lama-lama sholat 5 waktunya pun tidak kelihatan, Jumatan pun tidak kelihatan di masjid. Terakhir Jumat pun dia tidak kelihatan. Orang tanya, kemana Sa'labah ini? Sibuk keluar kota mengembala kambing. Ya wailah Sa'labah, sayang sekali Sa'labah, celaka Sa'labah ini. Sampai ketika turun kewajiban membayar zakat, Sa'labah ini malah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah mengalami kebinasaan dan bangkrut kembali dengan seluruh hartanya. Sahabat-sahabat sekalian, riwayat ini adalah sebuah potret bagaimana seorang Sa'labah diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Tapi saat diuji dengan kekayaan, dia gagal, berantakan. Ketika miskin, dia menjadi hamba Allah. Setelah kaya, dia pindah menjadi hamba harta. Sikap ini mencerminkan tidak istiqamah, tidak punya pendirian yang tetap dalam menjalankan nilai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa isi hidup ini penuh cobaan, ujian. Quran sudah menjelaskan itu kepada kita. Walanabluwannakum fi syai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti walanabluwannakum, dan pasti kami akan uji kamu dengan sebagian kecil, hanya sebagian kecil. Dari apa? Dari minal khauf, rasa takut. Kadang dalam hidup kita sering dihinggapi rasa takut yang tak beralasan. Sudah kaya, takut kalau miskin. Sudah punya kedudukan, takut kalau diambil orang. Takut kalau ada mutasi, takut kalau harus turun jabatan. Sudah hidup, takut kalau mesti mati. Takut yang sering tidak beralasan. Wal khauf, dan rasa lapar. Khauf dan ju' ini masalah ahkam dan ekonomi, keamanan dan kemakmuran. Seringkali kita diuji dengan ini. Hilangnya rasa aman, ekonomi gonjang-ganjing, harga ini itu mahal, harga ini itu naik, lapangan kerja sulit, persaingan hidup kejam. Apalagi sudah masuk pertengahan Ramadan ke atas, orang sudah konsentrasi mau mudik, mau lebaran, mau beli baju baru, sehingga konsentrasi ibadahnya ini seringkali buyar. Tengoklah masjid pertengahan Ramadan ke atas, masjid-masjid separuh saja sudah bagus, safnya semakin maju, artinya orang-orangnya semakin berkurang. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ujian itu juga dalam bentuk wanafsim minal amwal, kekurangan harta, kehilangan, kena rampok, kecurian, kena curi, kena malingan, dan wal anfus,
kekurangan jiwa, wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi ujian-ujian itu dan cobaan-cobaan itu, Allah memberikan sandaran. Wabasyiris shabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi segala macam ujian tadi. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang apabila mendapat suatu cobaan segera sadar dan segalanya dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Ada baiknya kita angkat satu potret lagi, potret Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sebelumnya adalah orang yang kaya. Beberapa rasul memang kaya, binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, rumahnya bagus. Iblis ini gak seneng kalau ada orang yang lancar-lancar saja, ada orang yang baik-baik saja. Jalan normal ini gak baik, gak suka. Akhirnya lapor kepada Tuhan, Tuhan, hambamu yang bernama Ayub, dia mau beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia jatuh miskin, udahlah pasti dia gak mau beribadah lagi. Allah bilang, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan Tuhan, silakan. Iblis pun turun ke alam untuk menggoda Nabi Ayub. Pertamanya dia binasakan binatang ternaknya Nabi Ayub, lalu dirusak sawah dan ladangnya, sehingga dalam waktu yang singkat Nabi Ayub ini jatuh dari orang yang paling kaya ke orang yang paling miskin, dan itu Nabi Ayub mengalami shock. Itu tidak mudah dialami oleh Nabi Ayub. Sudah begitu, iblis datang menemui Nabi Ayub yang sedang beribadah di mihrab di dalam masjid. Ayub, ya, sedang apa? Sedang beribadah saya. Menyembah Tuhan? Ya, saya menyembah Allah. Tahukah Kak Ayub, kenapa? Tuhan yang sedang kau sembah itu, dia sudah bikin kamu miskin kamu. Sawah ladangmu dibinasakan, rusak, binatang ternakmu mati semua, dan kau sekarang jatuh jadi orang miskin. Buat apa kau menyembah Tuhan yang modal begitu? Dia sudah bikin miskin kamu. Nabi Ayub senyum mendengar itu. Semuanya sudah dilenyapkan oleh iblis. Sawah ladang, binatang dibinasakan semua. Dan sekarang Nabi Ayub menjadi orang miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa ahzamini. Nabi Ayub mengucap seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Lihatlah Nabi Ayub ini, ketika binatang ternaknya binasa, sawah ladangnya musnah, bukan innalillahi malah, tapi alhamdulillahilladzi a'tani wa ahzamini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekayaan kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Inilah yang disebut sikap istiqamah. Ibadah kita tidak bergantung kepada cuaca. Sebagaimana di awal tentang Sa'labah bin Hatib al-Ansari tadi, dalam keadaan miskin dia tekun beribadah, setelah diuji dengan kekayaan dia malah tidak karu-karuan. Karena itu penting bagi kita menjaga sikap istiqamah untuk tetap konsisten dan konsekuen sebagai hamba Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sehingga nilai kehambaan itu mempunyai nilai yang istiqamah. Sahabat-sahabat sekalian, semoga ibadah Ramadan ini membuat kita menjadi orang yang istiqamah menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa selalu istiqamah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi saya, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.